Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar juga di sini lagi mencari keadaan Mbak Lia di mana. Dia juga berhenti di tengah jalan kalau ada Mbak Lia lewat ke jalan sana di dekat kontrakannya dia. Lalu di sini gak lama kemudian ada Mbak Lia yang lagi mengejar motornya Dewa. Di sini terlihat Mbak Lia juga sangat kaget melihat ada Pak Fajar. Mbak Lia juga di sini akan mengejar terus lari meninggalkan Pak Fajar untuk mencari Dewa. Di sini Pak Fajar juga langsung dia memeluknya dari belakang dan dia juga ingin bicara sama Mbak Lia. Singkat cerita di sini juga terjadilah cekcok antara Mbak Lia sama Pak Fajar. Gak lama kemudian di sini Mbak Lia juga meninggalkan Pak Fajar. Dia juga pergi langsung ke kontrakannya dia. Di sini Mbak Lia juga dia langsung masuk ke kontrakannya dia dan dia juga langsung mewek di rumah di kontrakannya. Lalu gak lama kemudian Pak Fajar juga dia mengikuti Mbak Lia dan dia juga mengetuk-ngetuk pintu kontrakannya Mbak Lia, tapi Mbak Lia tidak membukanya. Pas Pak Fajar di sini dia mau ngomong sama Mbak Lia lagi mengetuk-ngetuk pintu kontrakannya Mbak Lia tapi tidak dibuka. Tiba-tiba Pak Fajar menerima telepon dari kantor. Dia juga pergi dari kontrakannya Mbak Lia. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang mau mencari info dari suruhan si Ken Kelvin, dia juga malah dia terjatuh waktu balapan sama anak buah suruhan si Ken Kelvin. Tapi nggak lama dia juga bangun lagi. Nggak lama juga datanglah motor serap yaitu suruhan Dewa. Di sini Dewa juga langsung melanjutkan balapnya juga sama anak buah suruhan si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya si Ken Kelvin dia yang lagi memilih gaun pengantin untuk pernikahan si Ken Kelvin sama si Alia Silatel besok pagi. Tiba-tiba si Ken Kelvin menerima telepon dari si tangkurak si Brokoko Kroni. Lalu si Brokoko Kroni juga dia menceritakan kepada si Ken Kelvin. Dia juga mengancam si Ken Kelvin bahwa dia tahu siapa yang telah menculik Junior. Saya sudah video waktu kamu menculik Junior, kata si Brokoko Kroni. Terlihat di sini si Ken Kelvin juga dia akan pergi ke tempat di mana si Brokoko Kroni menunggu dirinya. Dia akan mencari si Brokoko Kroni. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga dia masih mengejar, dia masih balapan sama anak buah suruhan si Ken Kelvin. Tiba-tiba di perapatan dia ketemu sama Nana. Hampir-hampiran Nana juga ketemu sama motornya Dewa. Lalu di sini terlihat terjadilah cekcok antara Nana sama Dewa. Singkat cerita Dewa juga meninggalkan Nana dan juga langsung mengejar anak buahnya si Ken Kelvin. Terlihat anak buahnya si Ken Kelvin juga dia mengalami kecelakaan di jalan. Di sini terlihat dia juga nampuyak di pinggir jalan. Gak lama kemudian datanglah Dewa. Lalu Dewa juga langsung turun dari motor dan dia juga menghampiri anak buahnya si Ken Kelvin. Terlihat anak buahnya si Ken Kelvin juga dia malah melawan kepada Dewa dan terjadilah perkelahian antara Dewa sama anak buahnya si Ken Kelvin yang mengasih info palsu kepada Dewa. Di sini juga dia juga pergi lagi meninggalkan Dewa. Lalu di sisi lain terlihat si Ken Kelvin juga ketemuan sama si Brokoko Kroni. Di sini si Brokoko Kroni juga sangat naas, dia juga malah dibikin babak belur oleh si Ken Kelvin. Lalu HP-nya juga di sini dia dilemparin oleh si Ken Kelvin dan si Ken Kelvin juga pergi dari hadapannya si Brokoko Kroni yang sudah terkapar di jalan. Lalu terlihat di sisi lain Mbak Lia juga menghadang Dewa yang lagi mengejar anak buahnya si Ken Kelvin. Dan terlihat Dewa juga sangat marah kepada Mbak Lia. Singkat cerita di sini terjadilah cekcok antara Mbak Lia sama Dewa. Lalu Dewa juga gak lama kemudian membawa Mbak Lia untuk mengejar anak buahnya si Ken Kelvin yang telah mengasih info palsu tentang Junior kepada dirinya. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar pergi ke kafe di mana waktu Junior hilang. Dilihat Pak Fajar juga lagi menjanteng, dia juga akan masuk ke dalam. Tiba-tiba dia ada Sapam dan dia juga menanyakan kepada Sapam. Lalu Sapam juga dia mengatakan kepada Pak Fajar bahwa benar Bu Nana kerja di sini dan dia jadi tukang cuci piring.
Pas Sapam dia bilang kayak gitu kepada Pak Fajar, gak lama kemudian Nana keluar. Dan terjadilah Nana sama Pak Fajar juga di sini cekcok. Nana juga tidak mau diganggu sama Pak Fajar karena takut salah paham terus sama Dewa. Pas dia lagi cekcok, tiba-tiba Nana pas mau pergi, tiba-tiba dia melihat Balia dibonceng sama Dewa. Nana juga sangat kaget dan dia juga ngomong dalam batinnya sambil melihatin Dewa yang lagi membonceng Balia. Lagi-lagi Mas Dewa bersama Lia, kata Nana. Dia juga akan mengikuti motornya Dewa. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga sama kayak Nana, pikirannya dia juga akan mengikuti Dewa sama Balia. Terlihat Nana juga dia naik ojek untuk mengikuti motornya Dewa yang membawa Balia entah kemana. Lalu di sisi lain terlihat di sini di sebuah kafe si Ken Kelvin sama si Alia Seattle dan si Tangkurak si Priska. Dia juga sangat senang sudah membuat si Bro Koko Kroni babak belur. Gak lama kemudian datanglah anak buah suruhan si Ken Kelvin yang mengasih info palsu kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga gak lama kemudian Dewa sama Balia juga sampai ke kafe itu di mana anak buahnya si Ken Kelvin akan menemui si Ken Kelvin. Di sini juga terjadi cekcok antara Balia sama Dewa. Terlihat Dewa juga langsung memegang tangannya Balia untuk membawa ke dalam. Dan kala kemudian di sini singkat cerita Nana juga datang dan Nana juga yang masuk ke dalam sama Dewa untuk melihatin si Ken Kelvin sama suruhannya si Ken Kelvin. Gak lama kemudian di sini Pak Fajar juga datang menemui Balia. Balia juga sama Pak Fajar masuk ke dalam. Dia memperhatikan si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung si Alia Seattle dan si Nurus Tunjung si Priska. Mereka tidak sadar bahwa ada yang memperhatikan dan dia juga sudah membayar orang suruhannya yang mengasih info palsu kepada Dewa. Dia juga pergi untuk menemui CEO untuk melangsungkan pernikahan dia. Lalu si Alia si Seattle ngomong sama si Priska, kamu jangan ikut, nanti mengganggu saya, kata si Alia Seattle kepada si Nurus Tunjung si Priska. Si Alia Seattle juga sudah ngomong kayak gitu kepada si Priska. Dia juga pergi meninggalkan si Priska. Terlihat si Priska juga ngomong dalam batin, saya tamat tidak nyaman dan saya tidak mau kalau si Alia Seattle menikah sama si Ken Kelvin. Saya harus mencari cara dan saya harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahannya si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Nana juga dia mengikuti si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung si Alia si Seattle. Terlihat Balia dia akan pergi, dia mengikuti Dewa tapi ditarik tangannya oleh Pak Fajar. Pas dia lagi ngomong sama Pak Fajar, Balia tiba-tiba Pak Fajar melihat ada si Priska. Si Priska tidak sadar bahwa ada yang mendengarkan dan memperhatikan, tiada lain itu adalah Pak Fajar sama Balia. Di sini juga si Nurus Tunjung si Priska juga akan minta bantuan kepada si Bro Koko Kroni akan ketemuan di sebuah kafe. Terlihat Pak Fajar sama Balia juga dia akan mengikuti si Nurus Tunjung si Priska untuk mencari info bahwa si Ken Kelvin itu punya rahasia besar. Lalu di sisi lain si Ken Kelvin juga sampailah ke kantor CEO dan dia juga turun dari mobilnya sambil gandengan tangan. Gak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana. Di sini Dewa juga dia langsung turun dari mobilnya sambil dia geram kepada si Ken Kelvin. Terlihat si Ken Kelvin juga yang lagi digandeng oleh si Nurus Tunjung si Alia Seattle yang akan masuk ke kantor CEO untuk menyiapkan pernikahannya dia besok. Tiba-tiba Dewa juga sangat geram kepada si Ken Kelvin. Terjadilah cekcok antara Dewa sama si Ken Kelvin. Malah si Ken Kelvin di sini dia melihatkan foto junior kepada Dewa. Di sini juga terlihat Dewa juga sangat murka dan dia juga langsung menghajar si Ken Kelvin sampai dia babak belur. Lalu terlihat di sini Dewa yang lagi menghajar si Ken Kelvin. Gak lama kemudian datanglah warga dan perkelahian juga bisa diberhentikan kedatangan warga. Di sini si Ken Kelvin juga dibawa oleh si Alia Seattle ke kantor CEO yang akan dipakai untuk pernikahan dirinya. Terlihat Dewa juga langsung dia juga pergi dari tempat itu. Dia juga meninggalkan Nana. Tapi Nana tidak tinggal diam. Dia juga mengikuti Dewa dengan naik ojek.
Singkat cerita di sini Dewa juga sampailah ke kontrakannya. Dia tidak sadar bahwa Nana mengikuti dirinya. Pas dia mau membuka pintu, tiba-tiba ada yang berteriak dari luar. Tiada lain itu adalah Nana. Dewa juga sangat kaget dan dia juga langsung ngomong kepada Nana, "Kenapa kamu kok bisa tahu saya di sini?" kata Dewa. Singkat cerita di sini Nana juga diusir oleh Dewa, tapi Nana juga kekeh dia akan tetap tinggal di kontrakan sama Dewa. Dia juga langsung meminta kunci pintu kontrakannya Dewa dan Nana juga langsung masuk ke dalam. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobatis redat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.